Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi kelas D semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Tantia Pramudita Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah video penjelasan dari kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Nita Destia, NPM 2011060320. Mesya Desnasari Somad, 2011060241. Nita Fatmasari, NPM 2011060375. Menjelaskan materi mengenai pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum. Yang pertama yaitu ada pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi, dan yang kedua yaitu kedudukan pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PAI di perguruan tinggi umum merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik baik tingkat dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas. Adapun tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum yaitu yang pertama membentuk manusia yang bertakwa. Maksudnya yaitu manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melahirkan agamawan yang berilmu, bukan ilmuwan dalam bidang agama. Yang ketiga yaitu tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin dan cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik. Yang kedua yaitu kedudukan pendidikan agama di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok MKU atau mata kuliah umum, yaitu mata kuliah yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah ini juga merupakan pendamping bagi mahasiswa agar tumbuh kokoh dalam bermoral dan menjadi cendekiawan yang tinggi moralnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Di sini saya akan membahas kendala yang ditemui dalam sistem pendidikan Islam di perguruan tinggi umum. Yang pertama, adanya pandangan negatif mata kuliah pendidikan agama Islam sebagai pelengkap kurikulum, di mana pendidikan agama Islam hanya dianggap sebagai pelengkap mata kuliah yang hanya cukup diketahui saja. Padahal, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan karakter awal bagi mahasiswa Islam. Kedua, akan terjadi potensi disharmonis antar mahasiswa Islam. Mengapa demikian? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Ya, akan terjadi disharmonis antar mahasiswa Islam pada beberapa universitas, di mana mahasiswa mengikuti aliran Islam yang berbeda-beda seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, HTI, Wahidiyah, dan masih banyak lainnya. Ditambah lagi perbedaan organisasi mahasiswa Islam seperti GMNI, PMII, HMI, KMI, dan himpunan mahasiswa lainnya. Hal inilah yang akan memicu terjadinya disharmonis antar mahasiswa Islam. Yang ketiga, mahasiswa Islam diidentik dengan demonstrasi. Kenapa mahasiswa Islam? Kan banyak mahasiswa selain Islam yang juga ikut berdemonstrasi. Karena betul, kebanyakan dari mahasiswa yang turun ke jalan adalah mahasiswa Islam, di mana Indonesia diidentik dengan agama Islam, dan sudah pasti mahasiswa yang ikut-ikut demonstrasi yaitu beragama Islam. Banyak sekali mahasiswa Islam turun ke jalanan, bisa kita lihat sendiri. Ada beberapa kendaraan yang difungsikan. Mereka berteriak, berteater, membawa tulisan-tulisan dan berdemo. Padahal idealnya demonstrasi adalah jalan yang ditempuh jika semua jalan sudah buntu, karena tukang sayur, tukang becak, karyawan pabrik, masyarakat umum juga bisa melakukan demonstrasi.
tanpa harus melibatkan mahasiswa yang turun ke jalan dan membuat kegaduhan, tidak mencerminkan mahasiswa Islam sama sekali. Karena bisa saja hal yang mereka lakukan akan memicu adanya nama yang tidak baik untuk mereka sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih idealnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Sering muncul banyak pertanyaan seperti, adakah Islam dikaji sebagai objek keilmuan, sebagai disiplin yang lain, ataukah Islam dijadikan rujukan pandangan hidup ataupun akidah untuk mempelajari dan memahami kehidupan? Mari kita simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa idealnya materi pembelajaran di perguruan tinggi diintegrasikan dengan mata kuliah lain agar pendidikan agama Islam bisa berfungsi sebagai rujukan pandangan hidup maupun mempelajari dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan materi pendidikan agama Islam hendaklah harus disesuaikan dengan prodi yang dipilih mahasiswa. Dengan artian, dosen aktif dalam pemberian materi, wawasan, dan pedoman pada mahasiswa yang muatannya selaras dengan program studi yang mereka pilih. Lebih rincinya, dosen pendidikan agama Islam dituntut untuk memahami secara umum berbagai materi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prodi yang dikembangkan dari penjelasan atau arahan sebelumnya. Diambil dari sistem yang ideal, pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum tentu harus mendapatkan output berupa pemahaman mahasiswa. Cara apa yang bisa kita lakukan untuk menguji kemampuan mahasiswa? Ya, benar, dengan dilakukannya post-test, sehingga bisa mengetahui pemahaman apa yang didapat mahasiswa sebelum dan sesudah mempelajari agama Islam tersebut. Namun, post-test tidak bisa dijadikan patokan karena kita harus melakukan observasi yang lebih jauh apakah mahasiswa tersebut mengerjakan post-test jujur ataukah dengan kecurangan. Maka pendidikan Islam tidak hanya berhenti di wilayah pembahasan materi saja, tapi juga pada aspek penerapannya. Artinya teori dengan aksi tidak boleh dipisahkan. Karena agama Islam adalah alat indikator untuk diketahuinya sejauh mana pelaksanaan ajaran agama Islam dengan benar. Sebagai contoh, bukan dilihat dari cara ibadahnya, tapi mahasiswa melakukan ibadah atau tidak. Bukan dilihat dari nada bicaranya, tapi apa isi dan makna yang ia sampaikan. Bukan dilihat dari siapa temannya, bagaimana jika berteman dengan non-muslim, tapi bisakah mahasiswa tersebut menyeimbangkan antara pertemanan dan toleransi. Cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum, yaitu terbentuknya budaya religius di perguruan tinggi. Dalam menciptakan budaya religius di perguruan tinggi dapat mengacu pada beberapa model. Menurut Muhaimin, ada 4 model pengembangan budaya agama di perguruan tinggi. Yang pertama, model struktural. Yang kedua, model formal. Ketiga, model mekanik. Dan yang keempat, model organik. Penciptaan suasana religius itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan. Ternyata perguruan tinggi religius memiliki ciri loh. Ciri dari perguruan tinggi religius yaitu perguruan tinggi memiliki kondisi yang kondusif dalam artian bernuansa keagamaan. Pelaksanaan budaya religius di perguruan tinggi mempunyai landasan yang kokoh, sehingga tidak ada alasan bagi perguruan tinggi untuk mengelak upaya tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan agama diwujudkan dalam pelaksanaan budaya religius di berbagai jenjang pendidikan. Dengan nilai-nilai agama yang tertanam pada diri mahasiswa akan memperkuat imannya. Untuk itu, pelaksanaan budaya religius sangat penting dan akan mempengaruhi sikap, sifat, dan tindakan secara tidak langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pendidikan agama Islam pada pendidikan tinggi umum. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tantia Pramudita selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Karena atas bimbingannya lah kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik. Saya mewakili kedua rekan saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk pembelajaran ke depannya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.